Bab 1044. Siap Nyonya Ye. Kalau begitu sayang sekali. Kolden Ye diam-diam tersenyum dan membungkuk menciumnya. Ketika Audrey Han tersadar, bibirnya telah menjauh. Orang ini kembali menyerangnya. Audrey Han menutup mulutnya dan melotot padanya. Setelah beberapa saat, Audrey Han menarik tangannya ke bawah, mendengus dan tidak membuat perhitungan lagi dengannya mengenai masalah ini. Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Jadi Audrey Han memberitahu Kolden Ye tentang Gita yang membuka toko. Kolden Ye berdiri di sana sambil terus menyeka rambutnya, mengangguk setelah mendengarkan. Jadi pada hari restoran dibuka, aku harus pergi ke sana. Bawa aku. Kolden Ye menoleh dan menatap dengan mata hitamnya. Audrey Han tanpa sadar menelan ludah ketika melihat tatapannya. Semula, dia tidak ingin membawanya. Lagi pula, Kolden Ye juga telah melupakannya, ditambah lagi Gita berharap dia pergi sendiri. Sekarang, ditatap seperti itu olehnya membuat Audrey Han mengangguk. Bawakan. Kan. Keesokan harinya, Audrey Han menelepon Audrey Han dan memintanya pulang untuk makan malam. Audrey Han berpikir sudah selama ini dia kembali ke Tiongkok, tapi dia tidak pernah menemani keluarganya makan. Jadi, dia menyetujuinya. Tapi kemudian dia menjadi lebih cemas lagi. Sebelumnya kakaknya tidak mengajaknya untuk makan, mengapa di saat ini malah mengajaknya makan? Kebetulan semalam Gita memberitahunya tentang membuka toko. Apakah ada hubungannya dengan ini? Audrey Han sedikit memeras otaknya, dan ketika dia menyebutkannya ke Kolden Ye, ekspresi Kolden Ye menjadi datar. Jangan terlalu banyak ikut campur hubungan orang lain. Dia langsung kesal saat mendengarnya. Apa maksudmu dengan ikut campur? Aku hanya ingin tahu apakah kedua hal ini berhubungan atau tidak. Dan lagi, itu bukanlah orang lain, Audrey Han adalah kakak laki-lakiku, dan Gita adalah sahabatku. Jika mereka benar-benar berhasil, maka itu adalah hal yang sangat bagus. Kolden Ye mengangkat matanya dan menatap lekat wajahnya. Tiba-tiba, sepasang mata dingin itu menjadi membara, hampir membuat wajahnya berlubang. Kenapa kamu tiba-tiba menatapku dengan mata seperti itu? Kolden Ye berjalan mendekat dan mengurungnya di antara lengannya. Jika kakakmu memiliki rasa padanya, dia akan bergerak sendiri. Jika tidak ada, bagaimanapun orang di samping mendorongnya, maka dia tidak akan bergerak juga. Audrey Han. Seolah-olah kamu pernah mengalaminya saja. Gumamnya dan menurunkan pandangan matanya. Namun, begitu dia menundukkan kepalanya, Kolden Ye mencubit dagunya, lalu mengangkat kepalanya lagi mengikuti gerakannya. Kenapa tidak ada? Saat aku pergi kencan buta dulu, bukankah Nyonya Ye menonton dari samping? Pada awalnya, Audrey Han sedikit tercengang, setelah mengingatnya kembali, dia tiba-tiba merasa terkejut dan melotot dengan kaget. Kamu telah mengingatnya. Mata Kolden Ye tersenyum tipis. Mengingat sedikit. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Beritahu dia. Warna mata Kolden Ye sedikit menggelap, aku ingin sedikit memberi kejutan untukmu. Sebenarnya, karena dia belum pulih sepenuhnya, banyak hal yang belum diingatnya, ditambah lagi ingatannya yang membuat bingung. Jadi, Kolden Ye takut ketika dia mengatakannya, Audrey Han akan terus bertanya padanya, dan saat itu tiba, dia akan merasa cemas. Dia sekarang sedang hamil, dan tidak cocok lagi baginya untuk merasa cemas. Mendengar dia mengatakan bahwa ingin memberi kejutan padanya, Audrey Han merasa sedikit terharu. Tapi dia kembali merasa sedih. Saat berinteraksi dengan ingatannya beberapa waktu ini, dia tahu Kolden Ye telah menelan banyak rasa sakit yang tidak ingin dia ketahui. Kolden Ye tidak ingin dia tahu penderitaannya. Jadi, Audrey Han akan mengikuti keinginannya. Selama Kolden Ye baik-baik saja, maka Audrey Han juga berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia makan, tidur, bepergian bersama,
dan bersama-sama kembali ke rumah tua pada malam hari seperti biasanya. Selama dia perlahan pulih, tidak ada reaksi berlebihan, maka itu sudah cukup. Tapi kalau diingat-ingat sekarang, hatinya masih terasa sedih. Audrey Han menekan kesedihan di hatinya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya untuk memeluk leher Golden Ye dan menempelkan dahirnya ke lehernya. Sudah kadaluarsa menjadi suami istri, kejutan apa lagi yang diperlukan? Dia bergumam dengan pelan, lagi pula dia akan segera melahirkan anak kedua. Sudah kadaluarsa menjadi suami istri. Golden Ye menyipitkan matanya, seolah terkejut dengan kata itu. Setelah meresapinya dengan cermat, senyum tipis muncul di wajahnya. Apakah ini sudah suami tua istri tua? Setidaknya, sampai kamu dan aku memutih rambutnya. Sampai memutih rambutnya. Audrey Han tiba-tiba terdiam, dia tidak pernah memikirkan adegan ini sebelumnya. Setelah mendengarkan kata-kata Golden Ye, tiba-tiba muncul gambaran dia dan Golden Ye menua bersama. Memikirkannya saja, hatinya terasa hangat. Audrey Han dengan pelan mengusap dahinya di lehernya, kalau begitu sepakat, mau menua bersama. Tidak boleh terjadi sesuatu lagi denganmu kelak. Siap Nyonya Ye. Keduanya kembali berciuman lagi, tetapi terakhir Golden Ye menghentikannya tepat waktu. Dia baru saja keluar dari kamar mandi, dan tidak lama setelah berpisah dari Audrey Han, dia harus kembali lagi ke dalam kamar mandi. Audrey Han mengundangnya untuk makan malam. Audrey Han tidak berencana untuk membawa Golden Ye. Lagi pula, banyak hal yang perlu dibicarakan di antara kakak beradik ini. Walaupun, kalau Golden Ye ada, tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Tapi, Audrey Han cemas Audrey Han akan berbicara dengan dingin pada Golden Ye. Awalnya Audrey Han berpikir seperti itu, lalu dia juga memberitahu Golden Ye seperti itu. Saat Golden Ye mendengar ucapannya di dalam mobil, dia langsung berkata, "Tidak apa-apa, kamu katakan yang mau kamu katakan." Akhirnya, dia berbicara dengan Audrey Han, tapi Golden Ye duduk di sampingnya. Dia benar-benar tidak membuka mulut dan bicara, hanya menggenggam jarinya dengan erat, lalu menarik rambut di pipinya dan menariknya ke belakang telinganya, lalu abis itu membantunya merapikah kerah bajunya. Setelah beberapa saat lagi, dia memakaikan pakaiannya pada dirinya. Alasannya bermacam-macam. Dalam keadaan seperti itu, bisakah Audrey Han berbicara dengan baik dengan Audrey Han? Tentu saja tidak. Meskipun Golden Ye tidak berbicara, tapi keberadaannya cukup kuat. Pada akhirnya, Audrey Han tidak tahan lagi, merendahkan suaranya dan berteriak kepada Golden Ye dengan suara rendah. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Saat bertemu dengan tatapan marahnya, Golden Ye malah tersenyum lebar. "Apa yang telah aku lakukan? Bukankah kita telah sepakat sebelum datang kemari? Aku akan mengatakan yang ingin kukatakan." "Iya." Golden Ye mengangguk dalam-dalam, lanjutkan. "Audrey Han, apakah kamu pikir kamu tidak berbicara, jadi tidak menggangguku?" Mendengar itu, Golden Ye mengangkat alisnya, seolah dia berpikir seperti itu. Melihatnya seperti ini, Audrey Han merasa bahwa dia pasti tidak akan berubah, dan hanya meraih lengan bajunya dan menariknya ke atas. "Kak, aku berbicara dulu beberapa kalimat dengannya. Kamu tunggu aku di ruang kerja, ada yang mau aku katakan padamu." Mata Audrey Han bergerak sedikit, dan dia mengangguk setelah melihat wajah Golden Ye sekilas. "Baik." Setelah dia bangkit dan pergi, Audrey Han juga menarik Golden Ye dan mendorong punggungnya untuk berjalan keluar. "Baru selesai makan, jadi kamu jalan-jalan di taman untuk menghilangkan kembung." Dia mendorong tubuh Golden Ye yang tinggi dengan susah payah. Dia tiba-tiba meraih sepasang tangan putih itu. "Apakah ada begitu banyak yang ingin kau katakan pada kakakmu? Dan lagi tidak membiarkanku mendengarkannya." Audrey Han melotot padanya, "Aku ingin mengatakan soal Gita padanya, apakah kamu juga mau mendengarkannya?" Bersambung.